So kalau kita melihat di dalam dunia ini salah satu persoalan yang orang itu sulit untuk menghadapi, yaitu problem kebosanan misalnya ya, ketidakberubahan, nggak ada change gitu, status quo ya, orang ya tergantung sih status quo. Orang seringkali mengatakan kalau keadaan dia di atas, kalau keadaan dia adalah keadaan yang baik-baik saja, ya mungkin dia status quo ya, oke, apa di dalam status quo ya, kalau bisa begini terus gitu. Tapi kalau di dalam satu keadaan yang tertindas misalnya, di dalam keadaan yang sulit, ya orang paling nggak tahan dengan status quo gitu. Kalau bisa ada revolusi, kalau bisa ada pemberontakan dan seterusnya. Nah ini menjadi satu persoalan saya di dalam kehidupan manusia ya. Orang capek ya dengan apa ini ya, tired dengan the old perspektif, maka termasuk juga di dalam dunia akademik misalnya ya, orang ya kalau ada, well basically bukan kalau ada sih, di dalam dunia akademik yang orang itu menantikan ya sebetulnya new perspektif ini kan ya. Kalau ada new perspektif on whatever lah ya, on tema apa saja gitu. Oh ini adalah new perspektif, ini adalah gambaran yang baru gitu. Perspektif yang baru, bukan seperti yang dibicarakan. Dan ya di dalam dunia riset sekarang yang terjadi sebetulnya itu kan ya, silih berganti, menggantikan perspektif yang lama, yang kuno, ini bahan pelajaran 30 tahun lalu dan seterusnya. Lalu apa yang seringkali manusia kerjakan dengan keadaan seperti ini ya? Ya manusia mencoba untuk itu tadi, either melalui revolusi ya, change. Pengharapannya dengan revolusi ada change, ada perubahan, ada kebaruan gitu ya, ada kesegaran, ada sesuatu yang lebih baik gitu ya. Tapi seperti sudah tahu seringkali terjadi di dalam revolusi, di dalam yang disebut change, ya nggak betul-betul ada change gitu. Change-nya cuma ganti orangnya doang yang pimpin, tapi tetap saja saya di sini gitu. Dari perspektif Kristen ya kita nggak usah heran dengan keadaan seperti ini, karena problem manusia itu bukan pada strukturnya gitu, tapi pada sikap hati yang berdosa itu, yang memang nggak mencintai Tuhan dan nggak mencintai sesama. Jadi mau diganti bagaimanapun ya akan tetap harus berhadapan dengan, kalau kita menyebutnya ini manusia lama ya, harus berhadapan dengan the old self. Di dalam revolusi seringkali yang kita lihat adalah ya yang baru itu berusaha untuk menjanjikan hal-hal yang lebih baik. Tapi terus kemudian di dalam keadaan ya janji-janji daripada yang lebih baik itu, ternyata ya setelah tadinya kelompok yang marginal itu berkuasa itu misalnya, setelah berkuasa ya balik lagi putarannya saya. Sekarang nggak terjadi yang lebih baik dan seterusnya. Ini problem klasik lah saya seperti ini ya. Orang pikir ya di dalam keadaan apa itu marginal ya, lalu terus kemudian kalau bisa mendapatkan kuasa dia akan memperhatikan orang-orang marginal yang lain. Kenyataannya juga seringkali tidak seperti itu. Kita dulu di Indonesia ada yang disebut Orde Lama ya, saya Orde Lama, ini order lama, terus kemudian ya digantikan dengan Orde Baru ya, Orde Baru. Sekarang kalau kita pakai istilah Orde Baru ya nggak banyak orang terlalu suka dengan istilah itu ya, Orde Baru itu. Orde Baru pun dianggap sebagai sesuatu yang juga seperti sudah lama, ini nggak betul-betul baru. Jadi kalau bisa kita perlu yang lebih baru daripada yang baru. Apa yang ada lebih baru daripada baru? Post baru gitu ya, seperti kayak di dalam zaman kita. Ini aneh sih namanya ya, post modern gitu. Modern kok bisa di post gitu ya. Nanti ada post modern gitu, nggak bisa habis ya seperti ini gitu. Tapi kalau sudah melihat di dalam Alkitab ya, ini konflik ini memang ada sih, konflik old self, new self. Jadi hari ini kita merenungkan di dalam dua bagian ya, satu dari Efesus ya, Efesus inilah, Efesus Kolose, Korintus gitu. Efesus Korintus terutama, maksudnya tradisi Paulin gitu. Satu lagi adalah dari kitab Wahyu ya, dua bagian ini. Ya kita merenungkan dari perspektif Paulus terlebih dahulu. Nah kalau saudara membaca, Paulus juga address ya ini antara old self and new self.
Menarik, saya ini menggunakan istilah yang sama gitu ya, lama baru gitu ya, lama baru, old self, new self. Tapi orang waktu merenungkan bagian ini seringkali keliru gitu. Sebetulnya dari istilahnya sendiri itu sudah sangat jelas ya, old self, new self. Old self itu maksudnya old itu yang sudah lama ya, maksudnya yang di belakang. New self itu yang sekarang, yang baru. Ini kan old and new ini kan sesuatu yang kita pikirkan, yang kita renungkan di dalam paradigma waktu kan harusnya gitu ya. Tapi termasuk di dalam sejarah filsafat, sejarah agama, orang nggak selalu merenungkan seperti ini. Ada orang merenungkan ini di dalam pengertian struggle ya, konflik antara a good world versus an evil world ya. Ini terus yang mana dunia ini adalah medan pertempurannya, termasuk juga diri saudara dan saya ini adalah medan pertempurannya. Jadi seperti kayak ada kuda putih, kuda hitam gitu ya, ibaratnya yang bertempur di dalam kehidupan kita, yang gak selesai sudah dari dulu bertempur, sekarang pun juga masih bertempur dan belum selesai gitu ya. Pandangan Manichaeism saya kalau kita melihat ya gambaran seperti ini. Ini to some extent seperti kayak membebaskan Tuhan ya, atau membebaskan yang baik itu dari tanggung jawab terhadap segala suffering yang ada di dalam dunia ini gitu. Maksudnya di dalam pengertian gini yaitu bahwa ya kalau ada penderitaan di dalam dunia ini, ya wajar saja tuh, kan memang a good world sedang berperang melawan an evil world. Jadi ini the good one itu dibebaskan ya di dalam hal ini ya, nggak usah bertanggung jawab ya, nggak ada problem of evil. Problem of evil langsung terselesaikan. Kenapa? Ya karena ini from the evil one, sederhana kan jawabannya gitu. Yang buruk itu dari setan gitu ya misalnya, yang baik itu dari Tuhan. Jadi Tuhan selesai, langsung nggak perlu lagi harus ada problem of evil, kenapa harus ada penderitaan dan sebagainya. Dari the evil one kan selesai gitu. Nah ini jawaban Manichaeism ini seperti memberikan jalan keluar seolah-olah tetapi sebetulnya kita lelah juga dengan gambaran seperti ini ya. Kalau kita jujur, seperti yang dikatakan oleh Paulus ya, kenapa kok kita nggak bisa melakukan apa yang kita kehendaki, yang baik, yang kita ketahui itu, tapi nggak ada kekuatan untuk kita melakukannya. Ada problem di sini, bukan problem karena saya nggak tahu gitu ya, bukan karena ini bukan problem understanding, perhaps seperti Agustinus mengatakan ini problemnya lebih kepada problem of the will, ini problem kehendak, ketidakmampuan kehendak untuk melakukan itu. Gitu. Nah, kalau sudah menggali di dalam teologi Agustinus, dia banyak membahas tentang will ya. Dia bukan seseorang yang nggak bisa berpikir, bukan orang yang nggak bisa berpikir. Dia pikirannya juga kompleks, pikirannya adalah pikiran yang mendalam gitu. Tapi dia waktu membicarakan tentang ini ya, itu perhaps agak jarang. Even di dalam teologi reform pun juga di dalam resepsinya saya agak jarang, karena teologi reform kan ya majority ya di dalam reform ortodoksi. Gak banyak orang yang menekankan tentang theology of the will atau voluntaris ya, aspek voluntaris. Mungkin perhaps salah satu perkecualian yaitu William Ames. Tapi sebagian besar yang lain ya, penekanan kepada understanding, reason, mind, dan sebagainya. Nah, saya nggak tahu saudara bagaimana tentang ini ya, tentang hal seperti ini. Tapi sekali lagi, balik kepada Agustinus ya. Agustinus melihat ini problemnya, ini problem will gitu ya. Makanya waktu dia berhadapan dengan Manichaeism ya, di dalam tulisan-tulisan against Manichaeism, dia terus kemudian bicara tentang free will di sini ya. Bicara tentang free will. Gak bisa kita itu cuma cuma adalah medan peperangan antara yang baik dan jahat, seperti kayak kita ini cuma sekedar victim gitu ya. Memang kita akan gini terus gitu ya. Ini adalah victim gitu, korban gitu. Jadi nggak perlu bertanggung jawab. Manusia ya bisa tinggal excuse, justify. Ya memang saya begini itu kan, sedang terjadi peperangan gitu, dan di dunia pun secara kosmik terjadi peperangan seperti ini. Maka saya juga salah satu medannya juga. Tapi di dalam tulisan against Manichaeism, terus kemudian Agustinus ini ya, insist tentang free will dalam pengertian apa saya? Yaitu bahwa manusia itu bukan sekedar victim gitu, bukan pasif kayak gini ya, jadi medan peperangan terus kemudian dia sudah ya memang gini gitu. Saya juga nggak bisa apa-apa gitu. Saya sendiri adalah korban daripada peperangan ini.
Maka dia bicara tentang free will. Yang menarik saya di dalam letter Augustine, di dalam usianya yang lebih lanjut, waktu dia mulai berpolemik dengan Pelagianisme, ajaran Pelagian, dia kemudian menarik ya tulisan ini gitu, retraktatio, dia retract, dia menarik, dia mengoreksi tulisan-tulisan awal. Setelah dia bergumul, dia berpolemik ya terhadap ajaran Pelagian, dia sadar bahwa pandangan tentang free will ini perlu dikoreksi. Berbahaya gitu. Dari sini kita melihat, saya nggak sedang bahas ini ya, saya sebetulnya ini cuma lewat aja gitu. Kan kita temanya hari ini bukan teologi Agustinus ya, by the way. Tapi begini saya, dari koreksinya Agustinus itu ya, tentang free will ya, yang dipertahankan, diberikan tempat waktu dia melawan Manikisme. Dari situ kita tahu bahwa ini akhirnya harus dikoreksi gitu ya. Dari situ kita tahu bahwa ini juga bukan solusi sebetulnya gitu. Free will ini bukan solusi, ya. Bukan solusi untuk menyelesaikan peperangan antara good and evil. Nah, menarik kalau kita kembali kepada Paulus ya. Sudah seperti pada istilah itu sendiri ya, old self, new self. Ini bukan kuda hitam, kuda putih yang sedang berperang di dalam saya, tarik-tarian gitu, kadang saya tertarik ke kanan, ke kiri, dan sebagainya ya. Bukan itu saya, tapi Paulus ini menyelesaikannya ini di dalam waktu. Old self itu dahulu, itu dulu. Sekarang yang baru ini ya, sudah datang. Coba kita baca di dalam 2 Korintus ya, di dalam 2 Korintus, ayat yang terkenal itu ya, 2 Korintus pasal yang ke-5. Saya membaca ayat yang ke-17 ya, ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, mengapa Kristus? Karena di dalam Dia, kita yang percaya di dalam Dia, kita adalah ciptaan baru. Yang lama itu sudah di belakang, sudah berlalu, sudah lewat. Yang baru itu sudah datang, here and now, sekarang, the new self. Nah, ini tentu saja bukan mengatakan bahwa kita nggak bisa jatuh, nggak bisa gagal lagi gitu ya, imun, kebal terhadap semua kelemahan, ya bukan itu. Tapi kalau kita lihat mengapa ya kita jatuh lagi gitu, karena kita masih kepingin hidup yang dulu gitu. Padahal ini dulu seharusnya sudah dikubur bersama dengan Kristus, sudah disalib bersama dengan Kristus. Kita menghidupi kehidupan yang baru. Tapi seperti orang Israel waktu dia di Mesir, mereka kepingin daging seperti waktu di Mesir. Gitu. Kebaruan yang disediakan Tuhan ini ya, meskipun ini pembebasan, deliverance, tapi kok ya padang gurun gitu. Kayaknya lebih enak Mesir gitu ya, Mesir dan dewa-dewanya dan dagingnya dan makanannya. Mereka nggak move on, mereka terus di belakang gitu ya, pikirannya terus di belakang ya, menghidupkan the old self. Kalau saya pinjam pakai bahasanya Paulus gitu ya. Demikian juga saudara dan saya, ini kegagalan kita di dalam kehidupan kita ini karena kita ini nggak menghidupi new self yang disediakan Tuhan di sini dan sekarang. Saudara baca pergumulan Paulus di dalam Roma 7 itu sangat real, ya sekali lagi ya, tadi salah satu kalimat yang kita kutip itu. Apa yang baik yang aku tahu yang seharusnya aku lakukan, aku nggak melakukan itu, tapi apa yang justru bertentangan justru yang aku lakukan itu. Bahkan dia menutup dengan aku manusia celaka gitu. Tapi syukur ya karena Yesus Kristus. Jadi ada pembebasan saya di sini gitu. Ada the new self, ada meaningful present ya. The past itu sudah lewat ya. The old self itu lama. The new one itu sudah datang di sini dan sekarang. Sehingga kita bisa menghidupi the very presence ini ya. Kehidupan di sini dan sekarang ini dengan meaningful di dalam Kristus.
lain ya, saya kita melihat kehidupan di sini nih tarik-tarian kanan kiri kanan gitu, lama-lama skizofrenik loh, saya seperti gini gitu ya. Ada kuda hitam, kuda putihnya tarik ke kanan, kuda hitamnya tarik ke kiri, kuda putih tarik ke depan, kuda hitam tarik ke belakang dan sebagainya. Wah, tarik, wah capek ya saya kehidupan seperti ini gitu, nggak menolong sama sekali gitu. Memberikan tempat untuk free will juga nggak menolong. Buktinya Agustinus pun harus mengoreksi di dalam akhir hidupnya, dikoreksi sama dia. Tapi kalau kita kembali kepada Paulus ya, dia melihatnya ini sekali lagi ya di dalam paradigma waktu. Gitu. Saudara dan saya diajak untuk menghidupi kehidupan yang di sini dan sekarang dengan pointing forwards ya, dengan ada gerakan mata yang tertuju ke depan. Itu juga dikatakan Paulus ya di dalam ya surat yang lain lagi ya. Aku berlari-lari ya. Aku melupakan apa yang di belakangku. Berlari-lari ya, mengejar panggilan yang ada di depan itu. Ini bukan berarti terus kemudian Paulus jadi kayak pura-pura nggak tahu masa lampaunya gitu ya. Oh, dia sangat bisa bercerita tentang masa lampaunya. Dia bukan seperti kita yang mungkin kadang-kadang atau seringkali malu dengan masa lampau kita yang gelap terus kemudian atau kegagalan kita waktu lampau terus kemudian kita nggak mau ngomongin itu gitu. Apa sih itu? Sudah nggak tahu lagi gitu ya. Saya nggak tahu lagi sih apa yang kamu ngomongin, oh, malu gitu, seperti kayak pura-pura itu nggak pernah terjadi. Paulus bukan itu maksudnya. Paulus tahu, Paulus bisa kok membicarakan tentang masa lampaunya, yang termasuk yang buruk itu dia bisa membicarakan, dia bisa mengartikulasikannya dengan baik. Tetapi dia tahu di sini dan sekarang ya, itu dia menerima the new self ini, ya, the new self. Sudah jangan ungkit-ungkit mayat yang sudah mati. Mayat yang sudah mati itu yang sudah di belakang ya, yang sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Kita nggak usah mendengarkan teriakannya, nggak usah mendengarkan ajakannya untuk kembali lagi ke sana. Karena itu sudah berlalu, itu belongs to the old dispensation, itu belongs to the apa ya ini ya, ini zaman lama lah ini ya, ini sudah lewat sebetulnya. Sekarang bagaimana kita menghidupi kebaruan ini bersama dengan Tuhan. Nah, termasuk saya di dalam bagian ini ya, kalau kita melihat ya transformasi ya dikerjakan Tuhan dengan menghidupi narasi new self itu, ada renewal of mind, pikiran kita diubahkan. Artinya sering khawatir untuk hal-hal yang nggak penting gitu ya. Sekarang kalaupun khawatir, dia mengkhawatirkan hal-hal yang ya khawatir tanda kutip maksudnya ya, pekerjaan Tuhan gitu. Khawatir kalau orang lain itu nggak bertumbuh. Kan lain ya kekhawatiran seperti ini. Tapi ada orang yang khawatir itu hal-hal yang remeh-temeh, yang kecil-kecil terus ya khawatir di situ terus gitu ya. Ini menghidupi manusia lama, ya Pak. Nggak ada kebaruan di dalam kehidupan yang nggak ada renewal of mind. Saya bukan mengatakan kita langsung perfect ya, makanya nanti kita perlu bicara juga dari perspektif wahyu. Wahyu ini kan bicara eschatological point ya, bicara tentang poin terakhir gitu. Tetapi di sini kita melihat ada renewal yang nyata yang dikerjakan Tuhan. Apa yang kita hargai misalnya ya, apa yang dianggap berharga di dalam kehidupan kita, konsep, value, aksiologi, apa yang menurut saudara itu indah, beautiful, ya itu semua ada transformasi. Selain mind, selain pikiran kita, akal budi kita, juga hati kita juga diubahkan. Kita sudah sering bahas ini ya, apa atau siapa yang paling kita cintai. Ini urusan hati ya, urusan arah hati. Kita bicara juga tentang renewal of affection, ini pembaruan atau pengudusan afeksi ya, pinjam istilahnya pendeta Stephen Tong, pengudusan emosi ya. Kita ini sensitif terhadap apa sih gitu ya, emosi katakanlah, misalnya pembicaraan sederhana gitu. Terhadap apa saudara sensitif gitu? Ada orang sensitif kalau dirinya dibicarakan, tapi nggak sensitif waktu Kristus dihina. Ada orang sensitif kalau jabatannya itu seperti kayak dipertanyakan, digoyang-goyang gitu ya. Tapi ada orang menghina nama Tuhan, ya dia diam saja. Ini kalau ada pengudusan emosi, ada perubahan ya, termasuk juga
lebih sensitif terhadap others dalam hal ini. Karena di dalam kehidupan pernikahan itu saya ini sulit ya berkomunikasi dan sebagainya. Karena orang sensitif dengan pendapat yang berbeda dengan pendapatnya sendiri. Heran deh saya, orang berdebat bisa bawa-bawa ego kayak gitu. Padahal kita kan boleh ada pembedaan ya. Kita nggak persis identik dengan apa yang menjadi opini kita ya. Tapi banyak orang, perhaps khususnya orang timur ya, nggak bisa membedakan ini. Pandangan, pikiran, pendapat itu seperti kayak mempertaruhkan seluruh muka ada di sana gitu ya. Terus kalau ada orang yang nggak setuju dengan itu, kita merasa muka kita seperti dicoreng-coreng loh. Padahal dia cuma nggak setuju dengan pandangan kita gitu. Kan kita bisa diskusi, kan kita bisa dialog ya sebetulnya. Tapi ini mempertaruhkan seluruh ego dan muka di sana. Lalu menjadi sensitif sekali gitu ya, sensitif terhadap apa ya? Sensitif terhadap diri sendiri. Kita juga sering bahas ya, ada orang sensitif terhadap kebutuhan fisik ya. Kalau dia lapar, dia sensitif, tapi dia nggak punya sensitivitas. Kalau dia itu sebetulnya kelaparan rohani, nggak ada sensitivitas. Jadi sensitifnya itu hanya di dalam kaitan dengan physical realm. Tapi dia nggak sensitif dengan hal-hal rohani. Ya ini persoalan saya gambaran seperti ini ya. Kalau terjadi pengudusan emosi, pengudusan afeksi, ya, the new self, ini ya, narasi of the new self. Saudara dan saya diubahkan gitu. Kita menjadi orang-orang yang lebih sensitif ya. Apakah kita sedang mendukakan Roh Kudus? Bukan sensitif. Apakah saya sedang dilukai? Ya, bukan. Itu mungkin masih ada ya. Tapi lambat laun itu makin lama makin dikikis harusnya itu. Kita semakin peka kita ini sedang mendukakan Tuhan atau tidak. Lalu dia juga sensitif ya perkataannya terhadap orang lain. Ini perkataannya hambar, tawar, apalagi tajam menusuk, atau ini perkataan yang compassionate, yang ada cinta kasih, yang sabar. Ya. Perkataan hambar itu kalau di dalam perjanjian baru saya dilawan katakan kan, perkataan yang penuh cinta kasih. Perkataan yang nggak ada cinta kasih itu hambar, tasteless, tawar, nggak ada flavor, nggak ada rasa. Jadi saya waktu kita bicara tentang ini ya, transformasi ini mencakup our mind, our heart, our affection, ya, our will, kehendak kita, apa yang kita ingin kerjakan, ya. Dulu waktu kecil kita punya ambisi ini itu, ya. Waktu kita menjadi tua harusnya ambisi itu berubah ya. Bukan jadi nggak ada ambisi, bukan saya, tapi harusnya berubah gitu. Apa dulu yang penting ya bagi kita penting, kita kepingin dapat apa gitu, kepingin mengerjakan apa gitu ya. Setelah kita makin lama makin berusia ya, kalau kita bukan cuma berusia tambah secara fisik, tapi bertumbuh dalam Tuhan, itu ada pergeseran gitu harusnya. Kalau nggak ada pergeseran ya ini berarti cacat deh saya di dalam kerohanian gitu. Kok mimpinya masih sama dengan mimpi waktu umur 12 gitu misalnya ya. Ada transformasi saya ini yang dikerjakan Tuhan ya di dalam kehendak kita, keinginan kita, kemauan kita ya. Ada pengudusan yang Tuhan kerjakan. Dan juga ada perubahan di dalam habitus kita ya. Habitus, by the way, saya kalau di dalam teologi reform mungkin agak jarang dibahas ya. Karena apa? Karena ini dianggap ya yang membicarakan tentang habitus itu kan. Seperti kayak Thomas Aquinas ini, Aristotelianism dan seterusnya gitu. Wah, kita nggak percaya lah bahwa manusia itu dibentuk oleh habitus tapi dibentuk oleh Roh Kudus. Ya betul saya, kalau habitus dibandingkan dengan Roh Kudus ya pasti Roh Kudus lah. Kita pilih Roh Kudus, itu nggak usah pertanyaan. Sama seperti waktu kita bicara tentang voluntarisme ya, the importance of the will ya, theological voluntarisme. Terus kalau orang kritikal seperti ini, sebetulnya yang menyelamatkan kita bukan the will tapi Roh Kudus. Dan kalau kita sudah bilang Roh Kudus ya pasti Roh Kudus itu. Saya pikir kita nggak ada question tentang ini ya. Tapi pertanyaannya apakah Roh Kudus juga memakai kehendak itu loh saya. Roh Kudus, tetap Tuhan, ya, tetap anugerah Tuhan. Apakah Roh Kudus kalau bekerja dia cuma bekerjanya itu akses pertama harus selalu mind understanding, atau dia bisa menyentuh juga bypassing di dalam hal ini ya kehendak gitu. Nah ini pertanyaan teologis ya, sama gitu. Kita nggak percaya tentu saja dengan the power of habit yang bisa mengubah manusia untuk semakin menyerupai Kristus.
the mere power of habit, ya pasti tidak bisa. Siapa yang akan nggak setuju dengan hal ini gitu ya. Tapi yang dikatakan di sini maksudnya adalah waktu Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja, dia juga bisa memakai habit. Dia bisa memakai liturgi kita, dia bisa memakai liturgi sehari-hari kita. Dia bisa mengubah itu gitu. Bukan tanpa Roh Kudus ya, bukan tanpa Kristus. Tapi habit kita juga dirubah. Nah, kalau habit kita nggak berubah, dari dulu ya begini terus gitu ya, nggak ada perubahan di dalam liturgi kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Dulu bangun siang ya, malas berdoa bukan di prime time, di yang sudah waktu capek sekali. Ya. Setelah bertahun-tahun mengikut Tuhan, dia masih begini juga gitu, kayak nggak ada perubahan ya, sudah di dalam habit gitu. Atau lebih parah lagi dibilang, saya nggak percaya dengan habit itu adalah bentuk-bentuk neolegalisme. Kita orang Protestan nggak percaya dengan neolegalisme. Gitu. Ya sudahlah, kalau sudah melihat seperti ini ya sudah. Gitu. Kita keep justifying kita punya kelemahan pakai theology of grace. Tapi intinya adalah kita sebetulnya nggak bertumbuh. Gitu. Nggak bertumbuh itu satu dosa loh, di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu menyediakan segala sesuatu itu baru ya, memberikan kepada kita the new self. Kok kita masih tetap nggak berubah ya? Dulu saya waktu kecil saya dari gereja Pentakosta, terus ada semacam sindiran joke gitu ya, di antara ya khususnya di orang Pentakosta bilang seperti ini ya, ini ya orang ini seperti Tuhan Yesus ya. Wah, kalimat pertamanya seperti memuji gitu ya. Tapi kalimat berikutnya, iya Tuhan Yesus nggak berubah, orang ini juga nggak berubah. Wah kacau saya. Tuhan Yesus memang nggak berubah, tapi kalau saudara dan saya kita mesti berubah. Yang nggak berubah itu cuma Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak berubah, betul gitu. Tapi saudara dan saya kita nggak berubah. Orang yang nggak berubah sebetulnya bukan mirip Tuhan Yesus. Gitu. Tuhan Yesus sih memang nggak perlu berubah karena dia dari kekal sampai kekal ya, dia sempurna seperti itu ya. Well, at least kita bicara dari perspektif keilahiannya gitu. Kita bicara Kristus dari perspektif kemanusiaannya ya, dia belajar taat ya. Dia belajar ya, dia manusia yang sejati. Nah, sebetulnya di dalam Kristus juga kita bisa melihat bahwa kita juga perlu bertumbuh di sini ya. Ada perspektif yang indah waktu kita membaca Injil Lukas misalnya ya. Di situ dikatakan bahwa Yesus itu bertumbuh ya, dia semakin dikasih Allah dan dikasih manusia. Ini bukan istilah original sih. Kalau orang mengerti perjanjian lama, orang langsung teringat ini Samuel gitu. Ya Samuel kan bukan Tuhan ya, Samuel manusia. Samuel itu semakin dikasih Allah ya, dikasih manusia. Yesus waktu dikatakan ya, dia dikasih Allah semakin ya. Ini berarti menyatakan juga ada istilah semakin, itu berarti ada progres kan saudara. Dan ini bicara keindahan pribadi Kristus menurut natur manusianya. Belum lagi ayat-ayat yang bicarakan dia belajar untuk taat ya. Dia belajar untuk taat. Pribadi Kristus menurut natur manusianya. Di dalam dia saudara, kita bisa ada progres seperti ini juga gitu. Jadi he makes everything new ini, bukan sesuatu yang instant ya. He makes everything new dalam arti bahwa sudah nggak bisa ada progres lagi begitu ya. The new self, memang betul the new self, tapi ini bukan new yang statis ya. Ini new yang terus diperbarui hari demi hari. Nah ini yang bisa mengeluarkan kita daripada kebosanan. Kalau cuma sekedar kebaruan saja, baru, tapi baru yang begitu terus ya. Ya saudara tahu lah ya ini apa. Saudara pernah beli barang, pingin banget gitu ya, mungkin sudah bertahun-tahun, mungkin alangkah bahagianya kalau bisa punya barang ini, dan akhirnya saudara beli, baru itu barang ya. Coba kekaguman saudara mau tahan berapa lama? Mungkin hari pertama sudah pasti, hari kedua masih lah, sepanjang minggu pertama ya masih excited. Bulan pertama, sampai 1 bulan, mungkin masih ya, bulan kedua, tahun ketiga, ya, saudara masih excited gitu, wah ini barang ini, saya sudah 17 tahun saya kepingin barang ini, akhirnya itu sudah tahun ketiga saudara masih seperti itu.
Nggak sampai kali ya, nggak sampai lah tahun. Nggak sampai tahun ketiga, nggak sampai. Nggak tahu sih, angkanya memang relatif. Tapi yang saya mau katakan adalah betapa gampangnya ya manusia itu bosan di dalam hal ini. Kalau cuma sekedar baru, new, ya, tapi new-nya statis dan nggak ada progres, ya bosan juga saya akhirnya gitu. Akhirnya kita menggantikan dengan yang lain. Apapun saya, apapun. Makanya saya ini, kalau kehidupan kita ini nggak bertumbuh ya, kita muter-muter di tempat yang sama terus ini ya, membosankan saya, membosankan. Sudah bisa gampang bosan, dan kita pernah bahas hal ini ya, ini ironinya. Manusia yang nggak bertumbuh, itu kan dia melihat segala sesuatu itu statis ya. Jadi dia mengharapkan yang di luar dia, itu untuk selalu baru. Sepatu baru, gadget baru, komputer baru ya, hopefully bukan istri baru dan Tuhan baru, suami baru gitu ya. Dia sendiri nggak mau berubah saya. Jadi dia memaksa yang di luar dia itu yang harus ganti-ganti terus. Egois sekali ya orang seperti ini ya. Dia sendiri nggak mau berubah ya, maka yang di luar dia itu harus selalu ganti-ganti baru terus ya, untuk memuaskan atau untuk mengeluarkan dia daripada kebosanannya. Kenapa nggak dia sendiri yang berubah ya? Sudah waktu kita kecil, kita horizon kita itu kan ya semuanya lihat atas gitu kan ya, atau sudah masih ingat nggak ya? Waktu kita kecil ya, horizon kita itu kita di jendela ruangan mau lihat luar nggak bisa gitu ya, masih ada yang gendong kita baru bisa lihat luar. Kita lihatnya semuanya pohon-pohon yang di atas semua gitu. Kita lihatnya ya langit gitu ya, atau kalau ada apartemen ya apartemen tingkat berapa gitu ya, itu yang dilihat gitu. Kita nggak bisa lihat horizon yang sejajar aja nggak bisa, so kita lihat ke atas gitu ya. Sabenari lihat itu gitu ya. Tapi bersyukur deh saya, kita bertumbuh. Waktu kita bertumbuh, saya, horizon kita juga berubah. Kita mulai bisa lihat sejajar sekarang. Ya. Nanti lebih bertumbuh lagi, kita mulai bisa lihat ya agak ke bawah gitu ya. Hopefully bukan looking down ya. Hopefully bukan look down other people. Bersama dengan ini kadang-kadang resikonya masuk ke sana. Waktu kecil nggak ada orang look down ya. Cuma orang dewasa yang memang bisa look down. Tapi kita nggak bicara negatif ini aja ya, kita bicara yang positif saja, yang positif ya. Waktu kita bertumbuh, kita ada perspektif baru. Kita nggak bosen dengan the old perspektif ini lagi, lihat ini lagi gitu ya. Setiap kali gini terus gitu, kayaknya menyebalkan gitu. Tapi kalau saudara bertumbuh, ya saudara lihat firman Tuhan yang tidak berubah itu, dan memang nggak perlu berubah. Kita mengenal Tuhan yang juga nggak berubah, dan juga nggak akan berubah. Tapi kalau kita yang berubah, saudara dan saya yang berubah, nah kita bisa mengalami ini, kebaruan ini ya, kesegaran. Karena ini bukan kebaruan yang statis, bukan. Ini kebaruan di mana kita terus-menerus bertumbuh ya. Anak saudara ya, ini keluarga saudara, gereja saudara ya, pendeta saudara, hamba Tuhan saudara, ya juga perlu bertumbuh. Semua perlu bertumbuh. Saudara sendiri juga perlu bertumbuh. Keadaan yang nggak bertumbuh itu saya mencelakakan sebetulnya gitu. Itu timbul berbagai macam konflik. Alasannya sederhana ya, karena kita kurang bertumbuh. Terakhir kita membahas dari perspektif ini mungkin ya masih ada waktu sih ya. Saya juga nggak mau terlalu panjang, dari Wahyu ya. Sebetulnya subtitle ini kan memang betul diambil dari Wahyu ya. Wahyu pasal 21, seperti kita tahu ini memang perspektif eskatologis ya. Saya penghadapan terakhir. Saya sengaja mengambil dari 2 ayat ini, maksudnya mengapa saya? Waktu kita bicara tradisi Paulus ya, old self, new self, itu new self kan the very presence ya, sekarang, here and now. Do not statis ya, tadi kita bilang memang bukan statis itu. Tapi yang dari Revelation 21, Wahyu 21 ini bicara kelak gitu ya, bicara yang akan datang. Kenapa perlu perspektif kelak, saya? Karena ya kita tahu memang kita masih belum sempurna gitu. Kita menuju ke sana. Ada aspek not yet ya. Kalau tadi yang Paulus kita menekankan aspek already here and now, di sini dan sekarang, sudah bisa dialami di sini dan sekarang ya. Kebaruan ini. Tapi 21 pasal 21 dari kitab Wahyu ini mengingatkan bahwa ya kita masih akan menuju ke sana.
Saya baca ya, 21. Mungkin saya baca dari ayat 1. Pasal 21 kitab Wahyu. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Ya, again, telah berlalu. Laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Sekali lagi ya, ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Kristus ya menjadikan segala sesuatu baru. Ada beberapa hal yang kita bisa highlight ya dalam bagian ini gitu. Kediaman Allah di tengah manusia. Nah, ini Saudara kalau membaca di sini kan tadi kita mengatakan ini kelak ya, ini yang akan datang, eschatological point. Tapi ini juga sudah bisa kita cicipi di sini dan sekarang. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Ya kita tahu saya kediaman Allah di tengah-tengah kita itu kan memang masih ada broken ya, bukan brokennya dari kita yang broken ya, resepsi kita yang broken, yang nggak sempurna, nggak bisa menampung itu. Karena kita nggak betul-betul hospitable, saya nggak betul-betul menyambut Allah. Nah, ini mengingatkan kita narasi kelahiran Kristus ya. Dunia ini betul-betul nggak hospitable ya, saya. Dunia ini nggak hospitable. Dunia ini nggak bisa menyediakan ruangan bagi penciptanya. Kehidupan saudara dan saya, kita juga belum sempurna, menyediakan tempat bagi Tuhan. Masih ada brokenness di sini ya, ketidaksempurnaan, keterkepingan. Kenapa ya karena kita masih memberi ruang kepada kekhawatiran-kekhawatiran di dalam dunia ini. Tipu daya kekayaan, insecurity, dan seterusnya ya. Listnya bisa panjang sekali. Sehingga nggak seluruh ruangan itu untuk Tuhan. Jadi waktu kita bicara tentang kemah Allah di tengah manusia, betul ya, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tapi ini pun juga belum sempurna. Sekali lagi ya, ketidaksempurnaannya bukan dari sisi Allah, tapi dari sisi saudara dan saya yang belum bisa menampung sepenuhnya. Nah, saudara, kalau saudara membaca tentang cerita revival ini ya, kebangunan rohani, true revival, itu menarik ya, saudara. Itu orang dipenuhi dengan kesadaran yang sangat kuat bahwa Tuhan itu ada di sini. Mengapa ya bisa ada perbedaan seperti ini ya? Kita bukan mengatakan kalau nggak ada revival Tuhan jadi nggak hadir. Bukan, tapi kita melihat di sini sebetulnya doctrinally speaking kan Tuhan memang hadir di mana-mana, kan dia maha hadir ya, betul kan ya. Tapi kenapa ya bisa ada penghayatan yang berbeda waktu ada revival, waktu ada kebangunan rohani. Nah ini kemah Allah di tengah manusia itu betul-betul dihayati dengan benar di dalam hal ini ya. Whereas di dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali kita menghayati in brokenness. Nah ini ada kaitan dengan kebaruan, menjadikan segala sesuatu baru. Apa itu yang baru? Yang baru itu ya ini yang ditekankan dalam Wahyu 21 adalah berkemahnya atau diamnya Allah di tengah-tengah kita. Ini kan konsep kebaruan yang menarik untuk saudara. Ini menarik nggak ini statement ini? Is it a good news gitu ya? Ini apakah kabar baik? Atau saudara kabar baiknya yang lain? Nggak, kabar baik saya itu vaksin ini kapan keluarnya? Kapan saya bisa kerja normal lagi? Kapan saya bisa traveling? Itu kebaruan itu. Tapi kalau menurut Wahyu 21 ya, kebaruannya itu bicara tentang kediaman Allah di tengah manusia yang sempurna. Lalu dalam bagian berikutnya bicara
Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Nah ini covenantal formula ya, ini formula covenant. Israel adalah umat Allah. Yahweh adalah Allahnya Israel. Saling memiliki, saling memiliki. Israel dimiliki oleh Allah. Allah adalah milik Israel. Jadi ini bahasa covenant ya. Saling mengikatkan diri. Ini juga nggak sempurna, selama kita berada dalam dunia ya. Kepemilikan Allah terhadap kita ya belum sempurna. Kelak nanti itu Tuhan akan memiliki kita dengan sempurna. Maksudnya kita akan memberi diri kita sepenuhnya dimiliki oleh Allah. Gitu. Kita nggak tertarik dengan berhala yang lain yang manapun. Ya, tapi ini bukan hanya bicara tentang kelak memang akan sempurna, tapi di sini dan sekarang again ya. Kebaruan ini sudah dihadirkan dan saudara dan saya diajak untuk bertumbuh dalam hal ini. Apa artinya ya? Saya memiliki Allah. Kalau saya memiliki Allah, ya berarti Allah memimpin kehidupan kita, Allah menopang kita, Allah juga take care ya, dia provide untuk kebutuhan kita. Itu kita dimiliki oleh Allah. Dia nggak akan membiarkan kita sendirian. Dia tidak akan meninggalkan kita. Itu namanya kita dimiliki Allah. Apa artinya? Itu artinya kita memiliki Allah. Maaf ya, agak kebalik. Itu artinya kita memiliki Allah. Apa artinya kita dimiliki oleh Allah? Ya berarti kehidupan kita ini seharusnya berbuah dan buah itu boleh dinikmati oleh Tuhan. Kehidupan kita harusnya taat kepada Dia. Kita bisa submit. Ya. Submit di sini jangan dibaca sebagai apa ya? Totalitarianisme. Itu pikiran orang paranoia. So, nggak ada gunanya. Ya. Perspektif kecurigaan ya so, di dalam hal-hal seperti ini. Tapi di dalam pengertian kita dimiliki Allah seperti dikatakan again mengulang ini ya Heidelberg Catechism itu adalah penghiburan so. Kalau kita dimiliki oleh Kristus ini adalah penghiburan. Kita dimiliki oleh Allah berarti kita diundang untuk hidup menyenangkan Dia, hidup menaati Dia. Dia yang mengaruniakan kebaruan itu ya sehingga kehidupan ini gak terus, sudah dari 20 tahun kok gak ada perubahan, ya gini terus gitu ya. Orang mengharapkan apa ini ya, kualitas hidup yang lebih baik, katakanlah seperti itu ya. Sudah 20 tahun kok masih kayak begini ya. Pernikahan juga seperti ini gitu ya. Gereja juga dari 20 tahun lalu ya begini-begini saja gitu misalnya. Kita jadi sebel dengan keadaan seperti itu ya. Tapi tidak ya, kalau kita menghayati covenantal formula yang bukan sekedar formula ini, tapi ini narasi kehidupan, kisah kehidupan. Kita yang percaya di dalam Kristus kita ini adalah umat gembalaan, dan Tuhan itu adalah Allah kita. Apa artinya ya saya di sini ya? Ya berarti kita punya hubungan Bapa dan Anak. Kita berani meminta. Jangan sungkan, jangan sungkan. Segala kebutuhanmu nyatakan di hadapan Tuhan, lalu Tuhan akan mendengar. Ya. Ini ada hubungan antara Bapa dan Anak. Ya. Kadang-kadang, kalau kita melihat di sini ada polarisasi teologi yang sangat menekankan keintiman dengan Allah, tapi kurang bicara transendensi. Polarisasi yang lain adalah bicara transendensi Allah, tapi kurang keintiman, gitu ya, kurang imanensi. Saya mau mengatakan di sini, kalau kita mengatakan kita memiliki Allah, ya, ini penekanannya itu ada pada imanensi ini. Kita memiliki Allah. Allah sendiri memberi dirinya itu dimiliki oleh Israel. Betul-betul dimiliki oleh Israel. Sampai di dalam pengertian apa, Sampai di dalam pengertian waktu Israel itu gak taat ya. Gak taat kepada Yahweh, gak taat kepada Tuhan. Maka Israel itu dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Nah itu Yahweh itu menjalani Shem itu sebetulnya bersama dengan Israel. Sekali lagi ya, waktu bangsa-bangsa berperang ya di dalam Ancient Near East itu bukan cuma kebanggaan atau kemuliaan bangsa tersebut, tapi juga bicara tentang kemuliaan dewa-dewa, Allah-Allah mereka. Saudara bayangkan ya kalau Israel kalah, itu bangsa-bangsa lain akan mencemooh. Ya ternyata Allah Israel
cuma sampai sini saja gitu, nggak bisa membebaskan, nggak bisa memberikan kemenangan. Lebih hebat Dagon saya, misalnya begitu ya, lebih hebat Ra atau lebih hebat apa yang lain gitu. Yahweh betul-betul mengikatkan dirinya dengan Israel. Ya, waktu Israel tidak taat, ya Yahweh juga mengalami shame ini bersama dengan Israel. Jadi kita nggak perlu mempertanyakan, apakah Israel betul-betul memiliki Yahweh, memang betul-betul memiliki. Dan saudara dan saya dipanggil untuk menghidupi ini, covenantal relationship ini. Kita umatnya, ia adalah Allah kita. Yang terakhir, di sini dikatakan nggak ada lagi air mata, dia akan menghapus air mata kita. Maut, perkabungan, duka cita, ratap tangis. Di situ dikatakan itu yang lama sudah berlalu. Sekali lagi ya, selama kita berada dalam dunia, ya kita belum. Masih ada air mata, masih ada kematian yang kita berduka cita. Masih ada ratap tangis, perkabungan, dan sebagainya. Masih. Tapi suatu saat kelak, ya ini akan berlalu, ini akan menjadi yang lama, yang sekarang ini ya, ini nanti akan menjadi past, menjadi yang sudah lewat. Maka bagaimana saya menghidupi hidup ini? Nah di sini makanya perlu perspektif Wahyu 21 ini. Kalau tadi yang dari tradisi Paulus kita bicara kekinian, ya, kesinian, here and now, ya, the new self itu di sini dan sekarang. Yang lama sudah berlalu dulu in the past, ya. Tapi Wahyu 21 ini bahkan merelativisasi yang sekarang. Supaya kita ada, pinjam istilah Calvin ya, meditation on the future life. Ada perenungan akan kehidupan yang akan datang. Itu merelativisasi ya, kesulitan-kesulitan yang sekarang. Saya nggak mau mengontraskan Johannine versus Pauline teologi, tentu saja tidak seperti ini. Karena apa, Karena kita baca juga di dalam tulisan Paulus yang mengatakan, penderitaan zaman sekarang ini, dia bicara sekarang kan ya, penderitaan sekarang ini, kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang, ini gak comparable, gak ada artinya. Kemuliaan yang akan datang itu jauh lebih tinggi daripada penderitaan yang di sini dan sekarang. Paulus pun ya merelativisasi kesekarangan dan kesinian. Maksudnya ayat-ayat seperti di dalam Revelation 21 ini mengundang kita untuk hidup berpengharapan. He makes everything new. Dia membuat segala sesuatu itu baru. Itu bukan hanya dihayati kebaruan di sini dan sekarang, tapi juga kebaruan yang nanti. Dan waktu kita bicara kebaruan yang nanti, itu jangan dimengerti sebagai spirit eskapism, spirit melarikan diri daripada kenyataan. Bukan itu saya maksudnya. Tapi ini sebagai dorongan karena kita memang bergerak ke sana. Selama di sini ya masih ada air mata, ada maut, ada perkabungan, ada duka cita, ada ratap tangis, ada penderitaan. Tapi yang di sini dan sekarang ini nanti akan menjadi the past. Ya. Ini akan menjadi masa lampau. Kapan? Nanti kelak. Sehingga ini mendorong kita untuk bergerak ke sana, menuju ke sana. Ya dengan apa saya menghayati ini? Balik lagi, hospitable ya, hospitable, hospitality. Sebelum kita bicara hospitality sesama ya, kita bicara hospitality terhadap Tuhan. Gitu. Kita mempersilakan Tuhan masuk di dalam kehidupan kita. Kemah Allah itu yang diam di tengah-tengah manusia ya. Lalu apakah kita menghidupi narasi atau relasi covenant ini? Kita ini adalah umatnya dan Tuhan adalah Allah kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.